Jika membayang cita-cita dilawi angin tanang saja. Jika yo sayang jonagari, tolong pilkada jago basamu tuane, jago basamu. Dicari di Palangki, karena muaro di pincuran, ringan tangan capeklah kaki, pilkada kini disarukan, yo disarukan. Sayang jonagari, tolong pilkada jaga basamu. Sumatera Barat, sebuah negeri dan juga sebuah narasi tentang perjuangan dan keyakinan, tentang manusia, bumi, dan Tuhan, tentang semangat dan pengorbanan, tentang ilmu dan kecerdasan. Inilah negeri yang di tanahnya tertumpah darah kelahiran tokoh-tokoh bangsa, sederet nama yang tak mungkin kering lidah menyebutnya. Begitu elok mengenang jasa-jasa mereka. Hamka, Syahrir, Tan Malaka, Rahmah El Yunusiah, Rasuna Said, Agus Salim, Muhammad Yamin, Sulaiman Ar-Rasuli, Bagindo Aziz Khan, Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, serta banyak nama lain untuk disebutkan satu persatu. Inilah negeri yang alamnya menjadi guru. Kecerdasan manusianya direpresentasi oleh kelestarian hutan dan lautnya, sebab pada alamlah manusia sepatutnya belajar segala sesuatu. Alam takambang menjadi guru. Inilah negeri yang batasnya tak disebutkan oleh para nenek moyang, seakan menyuruh seluruh generasi untuk terus mencari tepi, mengejar mimpi dan harapan baru tanpa pernah merasa lelah. Ya, Minang tak butuh batas-batas, seperti juga mimpi yang tak pernah terbatas. Penduduk Minang awalnya konon berasal dari kawasan sekitar Gunung Marapi, lalu menyebar ke 3 luha. Dari luha-luha itu adat dikukuhkan untuk pertama kali.
diturunkan pada koloni-koloni dari Darek hingga Pasisi. Anthony Reid dalam buku Perjalanan ke Tengah Sumatera menggambarkan Sumbar atau Minang di masa lalu adalah kerajaan yang unik, di mana tidak ada prajurit di dalamnya. Tapi kerajaan ini aman dan damai, rakyatnya pun hidup sejahtera, alamnya indah, gadis dan bujangnya pada rupawan. Dan yang lebih mencengangkan adalah kecerdasan orang-orang yang ada di dalamnya dalam berdagang. Mulai dari menghitung modal dan penjualan, hingga kecerdasan dalam diplomasi bisnis luar biasa. Pada zaman perang kemerdekaan, Sumatera Barat turut menjadi arena pertumpahan darah. Dan sebelum maupun setelah proklamasi dikumandangkan, para pemikir ranah Bundok Kanduang telah beradu kepintaran untuk berdirinya negara. Tan Malaka meramu buku menuju Republik. Hamka menjalin temali diplomasi dan pendidikan dengan Timur Tengah. Syahrir membenahi tata ekonomi hingga ranah internasional. Hatta menimpalinya dengan pemberdayaan melalui koperasi. Rahmah El Yunusiah menggerakkan pendidikan khususnya bagi kalangan perempuan. Muhammad Natsir membuat nama Indonesia diperhatikan oleh dunia internasional karena pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia serta Ketua Dewan Masjid Sedunia. Putra putri Sumbar jadi barikade panjang perjuangan bangsa. Demokrasi jadi jalan yang memberi arah pada politik Indonesia. Pasca kemerdekaan sejumlah pemilu digelar. Jamak partai yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Di antara pendiri-pendiri partai terdapat nama orang-orang Sumbar dengan latar idealisme yang berbeda-beda. Adalah hal wajar dalam budaya Minang apabila terjadi perbedaan pandangan. Cabiak bulu ayam, karek-karek tabu di katidiam. Berbeda, tapi tak harus berpisah. Dan bila ada di antara pandangan itu yang berbuah persiteruan, diselesaikan dengan musyawarah. Biduak lalu, Kiambang Batau. Begitulah demokrasi bagi masyarakat Minangkabau. Keterbukaan dalam menerima pemikiran-pemikiran yang berbeda tanpa melihat siapa yang bicara, tetapi lebih pada esensi apa yang dibicarakan. Walau kalua dari buntut ayam, asalai talua rang makan juwo. Esensi demokrasi Pancasila adalah musyawarah dan mufakat. Di Minangkabau,
permusyawaratan dikawal langsung oleh 3 unsur utama dalam nagari. Niniak Mama dengan pandangan adatnya, ulama dengan pandangan spiritualitasnya, dan Cadik Pandai dalam pandangan keilmiahannya. Mereka disebut dengan tali Tigo Sapilin. Mengapa tali? Karena masyarakat membutuhkannya sebagai pegangan, sebagai tuntunan, dan sebagai alat pengikat persatuan. 3 pihak tadi juga disebut sebagai tungku Tigo Sajarangan. Kenapa tungku? Sebab merekalah yang akan menghadang panasnya perdebatan agar pikiran-pikiran dapat matang karenanya. Bas silang kayu ditungku, disinan samba makonyo masa. Bergulirnya faham-faham politik selalu membuat kancah pemikiran di Sumatera Barat jauh dari kata sepi. Sehingga dengan tidak ragu-ragu, sejumlah tokoh Sumbar menyertakan nama mereka di peta perpolitikan nasional. Politik bagi orang Sumbar bukan hanya jalan menuju kekuasaan, jauh lebih daripada itu. Politik adalah jalan pengabdian, jalan di mana kepentingan-kepentingan diperjuangkan tanpa harus saling mengorbankan. Bukti keberterimaan Minangkabau atas perbedaan pandangan adalah gagalnya Belanda menyelesaikan politik divide et impera. Adu domba antara kalangan adat dan kalangan agama yang berbuah perang padri akhirnya bersua titik temu. Melalui kemufakatan bersama, lalu diselesaikan konflik itu dengan perjanjian Sumpah Sati Bukit Marapala. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Dudalai samo rendah, taga samo tinggi. Silang sangketo baru kasudah, koloi mandang maharagoi. Hey, hey. Jika duduk sahamparan, jika taga sa pamatang, samo mandang usul dosaran, bakarumi ang kito papantai. Kabuki sama mendaki, kalura sama menurun, janjian ustari pungki, badan bat bisa hati sarungkul. Kabuki sama mendaki, kalura sama menurun, janjian ustari pungki, badan bat bisa hati sarungkul. Tatungkui sama makan tanah, tati lantang sama minum ambul, hindari sagala asumpi tanah, kamu kosa langkah jasa ayo. Gelora semangat berdemokrasi di Indonesia mengalami berbagai pasang surut. Peristiwa perguliran kekuasaan dalam reformasi tahun 1998 menjadi titik puncak peran pemuda dalam memperbaharui kehidupan berdemokrasi. Pemuda saat itu membuktikan diri sebagai garda terdepan perubahan, agent of change. Reformasi membuahkan banyak hal yang mewarnai demokrasi di Republik hingga saat ini. Penyelenggaraan pemilu yang awalnya jauh dari kata netral dan independen kemudian dikembalikan ke jalurnya melalui pendirian lembaga khusus yakni Komisi Pemilihan Umum.
Dengan prinsip kolektif kolegial, setiap komisioner KPU menyadari tugas dan tanggung jawab yang mereka emban tidak ringan, terutama dalam menggulirkan agenda-agenda kepemiluan secara tuntas dan runut. Otoritas daerah-daerah dikukuhkan lewat pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat daerah itu sendiri. Inilah wujud salah satu agenda penting reformasi, yakni otonomi daerah. KPU selaku penyelenggara pemilihan diberi kewenangan untuk mengusahakan terlaksananya pemilihan yang berkualitas, sebab diyakini dari pemilihan yang baiklah dilahirkan pemimpin daerah yang benar-benar mumpuni. Sumatera Barat tentu tak pernah ketinggalan dalam menyelenggarakan dan mensukseskan agenda pemilihan kepala daerah. Tidak hanya sukses dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan, tetapi juga sukses dalam menyebarluaskan kembali semangat berdemokrasi lewat pendidikan dan pencerdasan pemilih. Pemilih tidak hanya dipandang sebagai subjek yang kemudian hanya dihitung pada bilangan-bilangan numerik sebagai takaran partisipasi politiknya, tetapi juga dicerdaskan melalui berbagai sosialisasi dan edukasi. Pada Pilkada 2024 ini, KPU Sumatera Barat mencanangkan sebuah tagline yang akan menjadi panduan naratif bagi upaya peningkatan partisipasi dan kualitas pemilih. Tagline itu adalah Pilkada bermartabat berarti untuk negeri. Pilkada bermartabat adalah sebuah penyelenggaraan pilkada yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, bersipadan dengan nilai-nilai budaya lokal dan kearifan di dalamnya. Bahwa Sumatera Barat perlu menampakkan kedewasaan berpolitik lewat penyelenggaraan pilkada yang didukung penuh oleh masyarakat. Peran semua pihak dibutuhkan untuk perwujudan sebuah pilkada yang bermartabat seperti yang dicita-citakan dalam tagline ini. Berarti untuk negeri adalah sebuah harapan agar pilkada tidak hanya menjadi ajang kontestasi para pencari kuasa, tapi justru menjadi wahana adu gagasan, adu solusi, adu kualitas antar kontestan, sehingga pada akhirnya kepemimpinan yang dilahirkan dari Pilkada 2024 dapat menjadi cerminan bahwa benar negeri ini adalah negerinya para pemikir, negerinya para pejuang yang memperjuangkan tegak lurusnya hukum dan keadilan, negeri orang awak yang berkontribusi tanpa henti bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti dan berpartisipasi dalam Pilkada Sumbar 2024. Mari memilih pemimpin secara cerdas. Mari mendukung Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat untuk suksesnya agenda penentu arah Sumbar 5 tahun ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan bagi penyelenggara, kontestan, konstituen, dan seluruh lapisan masyarakat Sumbar untuk menjaga situasi kondusif demi bergulirnya pesta demokrasi ini.